Pemirsa, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan iNews hari ini dengan informasi kebakaran terjadi di sebuah pusat perbelanjaan dekat ibu kota Iran, Teheran. 8 orang tewas dan 36 lainnya terluka. Kebakaran terjadi di sebuah pusat perbelanjaan dekat ibu kota Iran, Teheran. Insiden ini dilaporkan menewaskan 8 orang dan melukai 36 orang lainnya. Para petugas pemadam kebakaran berjuang memadamkan kobaran api saat kepulan asap hitam besar membumbung tinggi dari gedung bertingkat tersebut. Televisi pemerintah Iran mengatakan kebakaran terjadi pada hari Selasa di pusat perbelanjaan Argavan di kota Andisheh, Teheran. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian setempat. Pemirsa, Hizbullah kembali merilis rekaman serangan drone terhadap kendaraan taktis Israel. Serangan dilancarkan di Lebanon Selatan. Hizbullah merilis rekaman serangan drone terhadap kendaraan taktis Israel. Serangan ini dilancarkan di Lebanon Selatan. Drone milik Hizbullah menyerang kendaraan militer Israel di kota Koza, Lebanon Selatan. Target serangan tersebut adalah sebuah tank Merkava milik pasukan Israel. Dalam rekaman lain, pemirsa, drone Hizbullah juga menargetkan sejumlah tentara pendudukan Israel di wilayah Al-Bayada, Lebanon Selatan. Peristiwa tersebut diklaim Hizbullah terjadi pada 1 Mei 2026 pekan lalu. 3 orang pasukan Zionis Israel diduga tewas akibat serangan drone pejuang Hizbullah. Pemirsa, meski ada gencatan senjata, Zionis Israel terus melancarkan serangan udara hampir setiap hari ke Lebanon Selatan. Dampaknya, kota-kota di Lebanon hancur dan 2.000 lebih warga meninggal dunia. Militer Israel menargetkan kota Nabatiyeh di Lebanon Selatan. Langit yang gelap pun menyala usai misil Israel menghantam kota. Sejumlah kota di Lebanon hancur. Ambulans bersiaga di sejumlah bangunan yang rusak untuk memberikan bantuan medis ke korban serangan Israel. Jalan-jalan di kota Lebanon tertutup abu sisa bangunan dan kendaraan yang hangus akibat serangan Israel. Di beberapa titik bahkan api masih terlihat menyala. Beberapa warga masih bertahan di rumahnya dan tak mau mengungsi bersama 1 juta warga Lebanon lainnya. Tak hanya pemukiman, lahan pemakaman juga hancur berantakan terdampak serangan Israel ke Lebanon. Ratusan serangan militer Israel ke Lebanon telah menewaskan 2.702 orang tewas dan 8.000 lebih warga terluka.
Meski ada gencatan senjata, Zionis Israel terus melancarkan serangan udara dan artileri hampir setiap hari ke Lebanon Selatan dengan dalih mengincar anggota Hizbullah. Pemirsa, Israel menyerang pengendara sepeda motor di Lebanon Selatan. Militer Israel menyebut pengendara motor itu adalah anggota Hizbullah. Tentara Israel merilis video sebuah drone bersenjata yang menyerang 2 orang yang mengendarai sepeda motor di Lebanon Selatan. Drone mengikuti 2 pengendara sepeda motor dan menabrak kendaraan tersebut. Militer Israel mengatakan bahwa pengendara itu telah diidentifikasi sebagai militan Hizbullah yang melarikan diri. Pemirsa, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi melanjutkan safari diplomatiknya ke Cina. Di sisi lain, Amerika Serikat berharap pertemuan antara Cina dan Iran membawa hasil positif. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi tiba di Bandara Internasional Beijing Rabu dini hari. Kedatangannya disambut oleh pejabat tinggi Kemenlu Cina. Araghchi langsung bertemu dengan Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi. Salah satu pembahasannya adalah upaya negosiasi damai antara Iran, AS, dan Israel. Saat ini Cina memposisikan dirinya sebagai mediator antara ketiga negara yang bertikai. Sementara itu Amerika Serikat melalui Menteri Luar Negerinya Marco Rubio mengingatkan Cina penutupan Selat Hormuz dalam waktu panjang hanya akan merugikan Cina. On the first point about the visit, it's fine. I hope the Chinese tell him what he needs to be told, and that is that what you are doing in the Straits is causing you to be globally isolated. You're the bad guy in this. You guys should not be blowing up ships. You should not be putting mines. You should not be trying to hold hostage the global economy. I hope the Chinese bring, whether it's done privately, but I hope it's done directly, that's the message they deliver to them. As I outlined earlier today, China is an export-driven economy. Militer Iran melancarkan serangan ke kelompok oposisi yang berada di Kurdistan, Irak. Tidak ada korban jiwa akibat serangan ini. Drone tipe Shahed 136 milik Iran menghantam basis Komala di wilayah Surda Sulaimaniyah, Irak. Lokasi ini menampung anggota partai oposisi. Tidak ada korban jiwa atas serangan ini. Namun serangan ini menyebabkan kebakaran hebat di wilayah Kurdi, Irak Utara. Serangan ini membuat suasana geopolitik di Timur Tengah terus memanas.